Halo guys, sebelum aku bacain email, kalian jangan lupa kasih nama ya kalau kirim. Sekarang aku dapat email dari dewilini.naufal831@gmail.com. Langsung aja guys, let's go. Hai kak, kenalin, nama aku Ais. Aku mau cerita suatu hal yang bikin aku kapok. Tidak mau melewati jalan itu lagi. Tapi tidak membuat aku trauma juga sih. Malam-malam keluar untuk les. Aku dan teman-teman les malam di rumah seorang guru yang rumahnya di seberang jalan. Namun untuk sampai ke rumahnya harus masuk ke sebuah gang. Memang ada gang lain, tapi gang yang aku lewati lebih cepat sampai daripada gang yang satunya. Ada 4 teman yang selalu berangkat les malam bersama denganku, yaitu Askia, Novi, Ami, dan Samantha. Kita menuju tempat les jalan kaki. Beberapa hari selama seminggu, aku dan teman-teman melewati gang tersebut. Merasa biasa saja. Kita berangkat pukul 7 malam dan pulang pukul 9 malam. Selama perjalanan, kita juga bercanda untuk melupakan dan mengalihkan suasana malam yang seram. Beberapa kali sepeda motor lalu lalang melewati kita. Ada sebuah rumah yang belum selesai pembangunannya. Mungkin berhenti sangat lama, sehingga membuat tampilannya menyeramkan. Saat malam Jumat, Ami, Samantha, dan Askia pulang cepat, jam 8:30 malam. Karena besok pagi mereka akan try out. Jadi, aku dan Novi pulang seperti biasanya, jam 9. Saat melewati rumah yang tampak seram itu, aku melihat bayangan seorang laki-laki yang berdiri di dekat jendela. Karena takut salah lihat, aku mengusap mataku dan kembali melihat sosok tadi. Sosok tersebut hilang dan aku mulai merasakan hawa yang kurang menyenangkan. Aku dan Novi tergesa-gesa melanjutkan langkah agar cepat sampai rumah. Malam selanjutnya kita berlima pulang bersama, yaitu tepat pukul jam 9 malam. Cuaca kala itu sepertinya agak mendung karena beberapa kali terdengar suara guntur yang tidak terlalu kencang. Ketika melewati rumah yang seram, aku dan teman-temanku melihat sesosok pria tampak pucat dan lusuh duduk di depan rumah tersebut. Karena ia duduk tidak jauh dari gang, kita berjalan menunduk untuk menghormati orang yang lebih tua sambil berkata, "Permisi bang." Sosok itu hanya menunduk terdiam, tidak menjawab sapaan dari kita. Di malam berikutnya, di perjalanan pulang, Askia bercerita padaku kalau ia kembali menyapa pria kemarin. Tapi tetap saja, pria itu diam 1000 bahasa. Dan malam ini pun, kita bertemu pria itu kembali. Kita juga kembali tetap menyapa. Benar kata Askia, pria tersebut hanya diam saja. Hanya beberapa langkah, Novi iseng menengok ke belakang untuk memastikan bahwa kita sedang tidak di-prank. Novi terkejut karena pria itu sudah tidak ada. Ia menyuruh kita untuk menengok ke belakang. Aku dan yang lain juga heran, kemana perginya pria itu? Ketika kita sedang kebingungan, terdengar suara tangisan seorang perempuan. Kita tengok ke kanan kiri untuk mencari sumber suara. Ternyata tidak ada orang. Tapi aku melihat sosok kuntilanak keluar terbang dari bagian belakang rumah seram. Aku berlari mendahului teman-temanku sembari berteriak. Askia dan Novi juga melihat pria yang tadi kita sapa keluar dari pintu rumah dengan cara merangkak
dan seperti mengincar kami. Dari kejadian itu, kita libur les selama seminggu, diganti minggu berikutnya, dan tidak melewati gang itu kembali. Wah, cerita dari Ais serem juga ya. Buat yang lain, jangan lupa kirim cerita kalian. Sampai jumpa lagi, bye.